Di balik setiap sediaan farmasi, ada ilmu, ada ketelitian, dan ada tanggung jawab besar terhadap kesehatan manusia. Hari ini, kami akan mengajak Anda menyelami dunia farmasetika, bukan lewat kapsul, tablet, ataupun sirup, tapi lewat salah satu bentuk sediaan yang sering luput dari perhatian, suppositoria. Sediaan ini mungkin tampak sederhana, namun proses dibaliknya melibatkan tahapan ilmiah yang tak bisa dianggap sepele, mulai dari studi literatur, preformulasi, pembuatan, hingga evaluasi menyeluruh. Di bawah bimbingan Ibu Wisna Melina Eswar MSI Apoteker selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasetika 3, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman mempersembahkan kamu kelas ya? Iya, kalau kamu? Aku mau praktikum nih. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih sekarang ada sediaan yang dipakai di rektum? Nggak tahu. Ada tahu, dia tuh sediaannya walaupun dipakai di rektum, dia bisa ngasihin efek lokal dan efek sistemik. Aku baru tahu namanya sama bentuknya gimana dah? Nama sediaannya tuh suppositoria. Bentuknya tuh dia kayak peluru gitu. Oh, terus? Tapi nanti aku jelasin lagi ya. Aku praktikum dulu. Oke, dadah. Bilang. Lagi apa? Kita lagi ngerjain tugas. Tugas apa? Farmasetika. Kebetulan ternyata tadi tuh aku baru dengar nih ada sediaan yang ternyata bisa dimasukin ke rektum. Oh, suppositoria. Nah, itu suppositoria. Emangnya kalian tahu itu apa? Apa sih? Kamu duduk sini. Boleh. Jadi suppositoria itu kalau nggak salah sediaan padat yang bentuknya tuh kayak peluru gitu. Dia biasanya dibuatnya sama basis tertentu. Terus kalau gitu kenapa kita harus memakai suppositoria kalau di luar sana tuh ada obat yang bisa langsung kita minum? Nah, biasanya suppositoria itu digunakan untuk pasien mana pasien yang lagi nggak bisa konsumsi obatnya atau pasien yang lagi nggak sadarkan diri. Oh gitu. Masalah besok ada yang analisis formula suku ya di perpus. Nah iya, mungkin kamu besok ikut aja ke perpus. Oke, duluan ya guys. Iya, Makasih. oke, sama. Sasi, kamu lagi apa? Aku lagi baca-baca buku buat preformulasi SIPO. Oh, kamu yang kata Sarah kemarin tuh yang preformulasi di perpustakaan nih. Bener. Emangnya preformulasi itu untuk apa sih? Preformulasi itu kayak langkah awal sebelum kita bikin sediaan. Jadi nanti kita cari studi literatur sebanyak-banyaknya kayak gini buat tahu sifat-sifat zat aktifnya. Jadi kan kita bisa tahu tuh eksipien apa sih yang cocok untuk dicampurkan ke zat aktif yang mau kita gunakan. Jadi intinya studi preformulasi itu bantu kita buat bikin sediaan yang aman, efektif, dan dapat diproduksi dengan baik. Jadi nggak asal-asal campur aja, tapi ada ilmunya. Oh gitu. Tuh mereka lagi analisis sediaan. Coba nimbrung aja ke mereka. Boleh nimbrung nggak? Boleh nih, boleh. Tadi tuh kata Sasi kalian ya yang sedang analisis bahan buat preformulasi. Iya. Terus tuh bahan aktifnya apa sih? Bahan aktifnya itu ibuprofen nih. Kenapa tuh? Kami pakai ibuprofen itu karena memiliki efek terapeutik yang lebih tinggi dibanding dengan paracetamol dan aspirin, terutama setelah 6 jam pemberian. Jadi kami bentuk dalam sediaan suppositoria itu karena lebih aman dan cepat leleh dalam suhu tubuh. Terus basisnya apa? Kami menggunakan dua basis dalam formulasi kami, yaitu ada PEG 1000 dan PEG 6000. Emangnya kenapa? Kami pakai PEG 1000 itu karena PEG 1000 itu adalah basis suppositoria yang mencair di suhu tubuh 37-40 derajat Celcius. Nah, sifatnya itu hidrofilik. Nah, kemudian PEG 1000 itu sifatnya stabil dan dia itu dapat melarutkan zat aktif secara lebih efisien dibandingkan basis lemak seperti oleum kakao. Nah, kemudian itu dia lebih cocok untuk pelepasan obat secara cepat di bagian rektum karena aman dan tidak dapat menimbulkan iritasi. Dan kenapa kita menggunakan PEG 6000? Karena PEG 6000 itu berbentuk serbuk padat yang dapat meningkatkan kekerasan dan kepadatan sediaan suppositoria dengan titik leleh yang berkisar
antara 55 sampai 63 derajat Celcius. Nah, kemudian PEG 6000 ini dapat meningkatkan stabilitas fisik sediaan suppositoria selama proses penyimpanan. Terus tadi itu kan dibilangnya ada 2 basis tuh. Ada apa sih? Jadi 2 basis itu tadi antara polyethylene glycol 1000 sama polyethylene glycol 6000 itu nanti bakal kita kombinasikan. Kamu mau tahu nggak kenapa dikombinasikan? Kenapa tuh? Jadi kombinasi dari polyethylene glycol 1000 dan 6000 ini bakal bikin suppositoria yang kita buat itu jadi stabil. Terus dia bisa mudah meleleh, tapi juga bisa mempertahankan bentuknya. Jadi kombinasi ini bisa mempercepat pelepasan zat aktif, terus juga awet kalau kita simpan. Jadi gitu deh nih. Oh begitu. Aku sekarang udah ngerti nih formulasinya. Terus kalian tahu nggak ada yang bakal bikin suppositoria gitu? Tahu nih. Kalau yang buat itu nanti ada teman-teman kita yang dari lab. Kalau mau ikut, ayo. Ah boleh. Sebelum memasuki laboratorium farmaseutika, penting untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD secara benar. Pertama, pakailah masker untuk melindungi saluran pernafasan dari paparan partikel ataupun bahan kimia yang berbahaya. Pastikan untuk menutup hidung dan mulut dengan rapat. Selanjutnya, kenakan handscoon untuk mencegah kontaminasi silang antara tangan dan bahan uji. Pastikan tangan bersih sebelum memakainya dan gunakan ukuran yang sesuai. Terakhir, gunakan head wrap atau penutup kepala untuk menjaga kebersihan area kerja dari rambut ataupun partikel lain yang mungkin terbawa. Dengan menggunakan APD secara lengkap dan berurutan, kita turut menjaga keselamatan diri dan kualitas hasil kerja di laboratorium. Habis kita menimbang bahan-bahan tadi, kita harus mengoleskan parafin di cetakan suppositorianya agar tidak lengket. Langkah pertama, panaskan hot plate untuk menyiapkan proses pencampuran. Setel pada suhu yang sesuai untuk dapat melelehkan basis. Dalam cawan porselen, masukkan bahan dasar PEG 1000 dan PEG 6000. Panaskan di atas hot plate sambil terus diaduk hingga basis benar-benar meleleh. Setelah itu, tambahkan bahan aktif yaitu ibuprofen, lalu aduk kembali hingga campuran benar-benar homogen. Campuran yang sudah siap kemudian dituangkan ke dalam cetakan suppositoria secara perlahan hingga setiap rongga terisi penuh. Diamkan hingga massa memadat sempurna, lalu cetakan bisa dilepas dengan hati-hati.
Menurutmu ini udah sesuai syarat nggak? Yuk kita cek bareng-bareng. Kalau dilihat dari warnanya sih, ini udah merata. Kalau tentang teksturnya gimana? Kalau menurutku, kalau dari segi teksturnya sih udah oke. Oh, berarti udah memenuhi standar ya? Iya. Siap-siap, Jim. Jadi untuk evaluasi kekerasan SUPO, pertama kita ambil kertas testernya, lalu kita posisikan suppositorianya tegak lurus. Jadi untuk syarat keterterimaan dari evaluasi kekerasan SUPO adalah 1,5 sampai 2,5 kg. Pada hasil ini menunjukkan sekitar 5 kg. Pada SUPO kedua diletakkan tegak lurus. Pada evaluasi kekerasan SUPO yang kedua menunjukkan 7,5 kg. Pada SUPO ketiga diletakkan tegak lurus. Pada SUPO ketiga menunjukkan hasil yang sama, yaitu sekitar 8 kg. Jadi, langkah pertama untuk evaluasi suppositoria waktu hancur, kita tuangkan airnya. Lalu setelah air menyentuh tanda batas, kita nyalakan mesinnya. Lalu kita atur suhunya yaitu 37 derajat dan waktunya itu 1 jam. Baik, selanjutnya kita masukkan sediaan suppositoria pada tabung. Masing-masing tabung dimasukkan satu sediaan suppositoria. Kemudian kita masukkan gelas kimia yang sudah terisi air. Selanjutnya kita pasangkan tabung. Hasil sediaan uji waktu hancur pada sediaan suppositoria menunjukkan suppositoria hancur pada waktu 45 menit. Akhir dari suppositoria berbasis air dilakukan berdasarkan beberapa parameter standar. Dari segi penampilan, suppositoria harus berbentuk memanjang, halus, serta memiliki warna dan tekstur yang seragam. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa suppositoria yang dibuat memenuhi kriteria tersebut, dengan tampilan halus, warna merata, dan aroma khas seperti lilin. Untuk keseragaman bobot, standar mengharuskan tidak lebih dari 2 sampel menyimpang lebih dari 5% dan tidak ada yang menyimpang lebih dari 10% dari rata-rata. Hasilnya, seluruh 5 sampel berada dalam batas yang diizinkan dengan bobot rata-rata 1.572 gram sehingga memenuhi syarat. Pada uji waktu hancur, karena menggunakan basis air, batas maksimalnya adalah 60 menit.
Supositoria yang diuji hancur dalam waktu 45 menit sehingga juga memenuhi kriteria waktu hancur yang ditetapkan. Namun, pada uji kekerasan, hasil menunjukkan nilai 5, 7,5, dan 8 kg yang jauh melebihi batas optimal antara 1,5 hingga 2,5 kg. Dengan demikian, supositoria tidak memenuhi syarat kekerasan. Sebagai solusinya, formulasi perlu disesuaikan dengan mengurangi jumlah bahan pengeras atau menambahkan bahan pelunak agar kekerasan berada dalam kisaran yang sesuai dengan standar farmakope. Secara keseluruhan, supositoria ini memenuhi hampir semua parameter penting, namun perlu perbaikan pada aspek kekerasan untuk mendapatkan produk yang optimal dan sesuai standar. Dari literatur hingga laboratorium, dari rancangan hingga hasil akhir, perjalanan kami dalam pembuatan sediaan supositoria bukan sekedar praktik, tapi sebuah pengalaman memahami bagaimana ilmu farmasi benar-benar bekerja. Setiap formulasi yang kami susun, setiap pengujian yang kami lakukan adalah bagian dari proses belajar untuk menjadi lebih teliti, lebih ilmiah, dan lebih bertanggung jawab. Kami percaya bahwa kefarmasian bukan hanya tentang mencetak sediaan yang tepat, tetapi juga mencetak sikap-sikap ilmiah, kritis dan etis dalam setiap langkah. Terima kasih telah menyaksikan karya kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan, menginspirasi, dan menjadi bagian kecil dari perjalanan besar kita dalam dunia farmasi. Sampai jumpa di sediaan berikutnya. Bentuk sediaan ini itu namanya supositoria. Cuman kan kita udah nimbang bahan-bahannya nih. Sekarang kita harus cek